sore, salam olahraga. Selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Untuk teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi seputaran prediksi. Tanpa teman-teman semua, channel saya ini tidak berarti apa-apa. Tetap semangat untuk prediksi bola malam ini. Jika kita sehati, ayo kita gas untuk malam ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola, tentunya pencinta liga-liga top Eropa ya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini, yaitu di tanggal 8 sampai dengan 9 Juni. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari, saya akan mereview sedikit untuk prediksi saya yang kemarin ya. Untuk Italia berhadapan dengan Hungaria di laga ini kita masuk ya, karena kita memilih bermain over di 2 bola. Sementara untuk Jerman berhadapan dengan Inggris di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita mengambil Jerman di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Dan untuk Finlandia berhadapan dengan Montenegro di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita memilih Montenegro dengan menahan Finlandia di seperempat bola. Dan untuk Bosnia berhadapan dengan Romania di laga ini kita masuk lagi, karena kemarin kita mengambil Bosnia ya di handicap min seperempat bola. Sedangkan untuk Lithuania berhadapan dengan Turki di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita memilih bermain over di 2,5 bola. Oke, selamat ya teman-teman. Untuk prediksi kemarin kita masuk di 3 laga, di 1 laga kita draw dan di 1 laga kita gagal ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya silahkan dicek di play score teman-teman masing-masing ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasa, saya akan membahas 5 laga untuk malam ini, yaitu dari Asian Cup kualifikasi putaran ketiga dan Liga Nations UEFA Eropa. Oke, kita langsung saja untuk ke laga yang pertama, yaitu dari Asian Cup, di mana Kuwait ya akan berhadapan dengan Indonesia. Dan di sini untuk peluangnya memang lebih besar ke Kuwait ya sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Kuwait sendiri, Kuwait mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk Indonesia sendiri, Indonesia juga mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kalah sebelumnya saat bertemu dengan Thailand. Oke, untuk 4 kali pertemuan head to head antara Indonesia dengan Kuwait, sementara Kuwait 1 kali menang, sementara Indonesia tidak pernah menang, dan di 3 pertemuannya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisinya saat ini di mana kedua tim ada di grup A, Indonesia ada di posisi pertama dan Kuwait ada di posisi ketiga, dan di mana keduanya belum mengantongi poin ya, karena baru pertemuan di babak pertama. Oke teman-teman, itulah analisa saya sedikit untuk Kuwait dengan Indonesia. Dan kalau kita melihat untuk 5 pertandingan terakhirnya, memang keduanya cukup bagus, dan untuk peluang memang lebih besar ke tuan rumah yaitu Kuwait ya. Dan untuk kedua tim ini saya akan langsung saja saya menyarankan teman-teman untuk Kuwait ya, antara Indonesia saya sarankan untuk memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, kita lanjut lagi ke laga selanjutnya, di mana lagi dari Liga Nations UEFA Eropa, di mana Belgia akan berhadapan dengan Polandia. Dan untuk peluangnya memang terlihat lebih ke tuan rumah yaitu Belgia ya. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Belgia sendiri, di mana Belgia mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Belanda ya sebelumnya. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Polandia, Polandia juga mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Hungaria sebelumnya. Untuk 5 pertemuan head to head antara Polandia dengan Belgia, sementara Belgia 1 kali menang, sementara Polandia 2 kali menang, dan di 2 pertemuannya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisinya saat ini ya teman-teman, di mana kedua tim ada di grup 4, Polandia ada di posisi kedua dengan raihan 3 poin, sementara Belgia ada di posisi keempat dan belum memiliki poin ya. Oke teman-teman, itulah analisa antara Belgia dengan Polandia. Dan kalau kita melihat untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim memang terlihat cukup bagus, dan memang untuk peluang memang lebih ke tuan rumah ya untuk malam nanti atau dini hari. Tapi untuk kedua tim ini antara Belgia dengan Polandia, saya menyarankan teman-teman untuk memilih bermain over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sakit. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya, di mana Wales akan berhadapan dengan Belanda ya. Dan di sini untuk peluang atau oddsnya memang terlihat ke Belanda ya sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Wales sendiri, Wales mengakhiri 5 pertandingannya dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Polandia sebelumnya. Oke, dan untuk 5 pertandingan akhir juga dari Belanda, Belanda juga mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang dan 2 kali seri ya. Untuk 5 pertandingannya, 5 pertandingan terakhir dari Belanda ya terbilang cukup bagus.
Oke, dan untuk 5 kali pertemuan head to head antara Wales dengan Belanda, Wales di 5 pertemuan tidak pernah menang, sementara Belanda 5 kali menang ya di 5 pertemuan dengan Wales sendiri. Oke, dan untuk posisinya saat ini di mana kedua tim ada di grup 4 dan Belanda ada di posisi pertama dengan raihan 3 poin, sementara Wales ada di posisi ketiga dengan belum mengantongi poin ya. Oke teman-teman, itulah analisa sedikit untuk Wales dengan Belanda, dan kalau kita melihat untuk 5 pertandingan terakhirnya memang keduanya cukup bagus, hampir sama. Dan saya menyarankan teman-teman untuk mengambil tim tamu yaitu Belanda di handicap min 3/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya di mana Irlandia akan berhadapan dengan Ukraina, dan di sini untuk peluang memang terlihat tipis ke Irlandia sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Untuk 5 pertandingan terakhir dari Irlandia sendiri, Irlandia mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Armenia. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir juga dari Ukraina sendiri, Ukraina juga mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kalah juga saat bertemu dengan Wales ya sebelumnya. Oke, untuk kedua tim ini belum pernah bertemu ya sebelumnya teman-teman, di mana untuk posisinya saat ini kedua tim ada di grup 1 dan Ukraina ada di posisi ketiga dan Irlandia ada di posisi keempat, dan di mana kedua tim belum memiliki poin dan kalah karena baru di pertemuan babak pertama. Oke teman-teman, itulah analisa sedikit untuk Irlandia dengan Ukraina, dan saya sarankan teman-teman untuk mengambil tuan rumah yaitu Irlandia di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga yang terakhir di mana Skotlandia akan berhadapan dengan Armenia, dan di sini untuk peluang memang lebih besar ke Skotlandia sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Skotlandia sendiri, Skotlandia mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Ukraina sebelumnya. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir juga dari Armenia sendiri, Armenia mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus juga dengan 2 kali menang dan 3 kali kekalahan. Sementara untuk kedua tim ini belum pernah juga bertemu sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk posisinya saat ini di mana kedua tim ada di grup 1 dan untuk Armenia ada di posisi pertama dengan raihan 3 poin, sementara Skotlandia ada di posisi kedua dan belum memiliki poin. Oke teman-teman, itulah analisa saya sedikit untuk Skotlandia dengan Armenia. Kalau kita melihat untuk 5 pertandingan terakhirnya terbilang cukup bagus keduanya, dan untuk peluang memang lebih besar ke tuan rumah yaitu Skotlandia ya. Dan saya menyarankan teman-teman untuk mengambil tuan rumah yaitu Skotlandia di handicap min 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini, saya akan review kembali ya bet untuk malam ini. Dan untuk Kuwait berhadapan dengan Indonesia, saya memilih bermain over di 2 bola. Sedangkan untuk Belgia berhadapan dengan Polandia, saya memilih bermain over di 2/4 bola. Sedangkan untuk Wales berhadapan dengan Belanda, saya memilih Belanda di handicap min 3/4 bola ya teman-teman, hampir 1 bola. Oke, dan untuk Irlandia berhadapan dengan Ukraina, saya memilih Irlandia di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Skotlandia berhadapan dengan Armenia, saya mengambil Skotlandia di handicap min 1 bola. Oke, dan untuk tambahan lainnya saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil. Dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.